Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Mahriza Ireri dari mahasiswa perbankan Universitas Brawijaya, program pendidikan vokasi dengan nomor induk mahasiswa 1931415141111003. Di sini saya akan membahas presentasi artikel ilmiah saya yang diberikan tugas oleh Bapak dosen saya, yaitu Pak Nanang Syaiful Rohman. Di presentasi saya kali ini, saya akan membahas mengenai judul yakni peran Bank Sentral dalam menjaga stabilitas mata uang di Indonesia. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah abstrak. Abstrak di sini saya maksudkan yakni peran pemerintah dalam mengembangkan kerangka kerja untuk rancang undang-undang tentang Indonesia Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi stabilitas moneter yang ada di Indonesia sesuai dengan judul yang saya tulis tadi, yakni peran Bank Sentral dalam menjaga stabilitas mata uang di Indonesia yang sudah diberikan oleh pemerintah sesuai dengan rancangan kerja undang-undangnya untuk membantu menstabilitaskan stabilitas moneter keuangan yang ada di Indonesia. Tugas utama dari Bank Indonesia itu sendiri yakni juga dapat mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Dan Bank Indonesia juga memiliki tugas-tugas lain seperti menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Kemudian, metode pendekatan yang saya pilih di sini yakni metode kualitatif karena metode tersebut berasalkan dari fakta-fakta dan hasil penelitian ataupun deskripsi bagaimana peran dan fungsi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yakni melalui metode yuridis normatif. Dengan kata kunci yang saya maksudkan di sini adalah Bank Sentral, stabilitas, dan mata uang. Kemudian, topik pembahasan saya yang kedua yakni tentang pendahuluan. Bahwasanya, realitas saat ini menerangkan bahwa globalisasi ini telah membawa manfaat bagi banyak negara di dunia. Namun, kendalanya terhadap krisis keuangan negara tersebut makin sering terjadi dengan dampak skala yang masih besar. Nah, peran dan tugas Bank Sentral ini sangat tergantung pada bagaimana lingkungan politik dan ekonomi mempengaruhi tugas dan peran Bank Sentral itu sendiri. Namun, Bank Sentral pada umumnya mempunyai 3 tugas utama, yaitu meliputi pengendalian moneter, pengaturan dan pengawasan perbankan, serta pengaturan sistem pembayaran. Dalam konteks Bank Sentral bertugas untuk pengendalian moneter, maka Bank Sentral memiliki mandat untuk menjaga kestabilan harga nilai uang atau rupiah, yang dikenal sebagai stabilitas moneter. Sebagai bank sentral, tentunya Bank Indonesia memiliki andil besar dalam perekonomian. Dan saat ini Bank Indonesia mempunyai tugas yang sangat eksplisit, tidak dapat dijelaskan dalam perundangan, namun fungsi utamanya juga mencakup tentang stabilitas keuangan. Dan secara implisit harus dipahami peran Bank Sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah mengetahui secara lebih spesifik mengenai peran Bank Sentral, yakni Bank Indonesia demi menjaga kestabilan sistem keuangan, nilai atau mata uang negara, dan mengetahui bagaimana upaya pemerintah. Manfaatnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Bank Sentral yang ada di Indonesia. Bank Indonesia juga berperan dalam peningkatan perekonomian negara, serta mengetahui maksud dan tujuan adanya kelembagaan perbankan demi menciptakan perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Poin yang ketiga, yakni mengenai kajian pustaka. 3 poin di sini peran Bank Sentral di Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian
Dalam kajian pustaka, saya mengambil 4 topik, yakni peran bank sentral di Indonesia, peran bank sentral dalam perekonomian, teori uang, serta jenis-jenis uang beredar di Indonesia. Peran bank sentral di Indonesia, yakni saya maksudkan mencakup yang lebih luas, sehingga peran-perannya dapat dimengerti oleh masyarakat dan pemerintah. Dan secara umum, yakni dijabarkan dapat diketahui oleh masyarakat mengenai peran bank sentral di Indonesia yang tidak hanya membahas mengenai menjaga kestabilan nilai harga rupiah, tetapi ada banyak peran-peran lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peran bank sentral dalam perekonomian. Karena perekonomian itu sangat berpengaruh terhadap kestabilan nilai harga rupiah di Indonesia, karena perekonomian juga mencakup mengenai kesejahteraan masyarakat, roda pemerintahan, dan pengeluaran dan penghitungan pendapatan oleh suatu negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah teori uang, karena saya di sini mengambil judul menjaga stabilitas mata uang di Indonesia, dan saya akan menjelaskan di situ mengenai apa sih uang seperti itu. Kemudian jenis-jenis uang beredar di Indonesia. Ada 2 jenis uang beredar di Indonesia, yaitu uang giral dan uang kartal. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil di sini adalah tentang metode penelitian kualitatif. Karena metode penelitian kualitatif yakni metode yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana peran dan fungsi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dan penelitian ini juga didasarkan oleh beberapa dokumen peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lain. Kemudian, pendekatan penelitian, ada jenis data, ada teknik pengumpulan data, ada teknik pengolahan data, metode penelitian yang sudah saya maksudkan yakni kualitatif. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai pembahasan. Di sini ada 4 topik yang saya gunakan, yakni pengertian bank sentral, status dan kedudukan bank sentral di Indonesia, tujuan, tugas, dan fungsi Bank Sentral Indonesia, kemudian yang terakhir adalah peran bank sentral dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Poin pertama, pengertian bank sentral. Bank sentral di suatu negara umumnya adalah suatu kelembagaan yang dimiliki oleh masing-masing negara untuk mengatur dan menjamin kualitas keuangan. Nah, kebijakan moneter di wilayah masing-masing negara itu berbeda-beda. Dan di sini saya akan mendeskripsikan pengertian bank sentral yakni secara umum. Yakni juga dapat menjaga stabilitas harga nilai yang berlaku di setiap negara, masing-masing negara. Kemudian adalah inflasi, kemudian menjaga tingkat inflasi ini terkendali seperti itu. Kemudian mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Kemudian poin yang kedua adalah status dan kedudukan bank sentral di Indonesia. Karena masing-masing bank sentral di setiap negara mempunyai kebijakan berbeda-beda, maka saya masukkan poin 2 adalah apa sih status dan kedudukan bank sentral di Indonesia. Yang pertama, bank sentral di Indonesia merupakan lembaga negara yang independen. Yang dimaksud adalah dapat diartikan sebagai lembaga yang bebas, merdeka, atau berdiri sendiri. Jadi lembaga negara yang bebas dan berdiri sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan bahwa suatu negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua adalah Bank Indonesia sebagai badan hukum. Yang dimaksud merupakan dasar hukum Bank Indonesia sebagai badan hukum yang sudah diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tujuan, tugas, dan fungsi Bank Sentral di Indonesia. Karena
Banyaknya tugas, tujuan, dan fungsi bank sentral di Indonesia, maka saya menjabarkan secara rinci keseluruhan, yakni sebagai berikut. Ada tugas di bidang pengedaran uang, ada tugas di bidang perbankan dan perkreditan, ada tugas di bidang hubungan keuangan dengan pemerintah, tugas di bidang pengarahan dana, tugas di bidang hubungan internasional. Kemudian ada beberapa fungsi bank sentral, yakni Bank Indonesia. Ada memperlancar lalu lintas pembayaran, ada penasehat pemerintah, memiliki cadangan atau cash reserve bank umum, memelihara cadangan devisa negara, memelihara cadangan devisa negara sebagai bankers dan lender of the last resort, dan mengawasi bank. Nah, poin yang terakhir ini adalah peran bank sentral dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Yang saya jelaskan di sini lebih rinci kepada pembahasan dan sesuai dengan judul yang saya berikan, yakni peran bank sentral dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Ada 5 loh. Yang pertama, ada Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melakukan instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, yakni Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan, melalui fungsi Bank Sentral sebagai Lender of the Last Resort atau LOLR. Nah, pembahasan saya sudah cukup selesai dan saatnya kita ke penutup. Kesimpulan yang saya dapat ambil dalam pembahasan artikel ilmiah ini, yakni sekarang ini krisis keuangan merupakan suatu keniscayaan dan setelah globalisasi makin luas, negara selalu berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk mencegah jangan sampai krisis itu terjadi. Upaya menjaga stabilitas ini menempatkan bank sentral pada posisi terdepan. Peran tugas bank sentral sangat tergantung bagaimana lingkungan politik, lingkungan ekonominya juga. Pada umumnya, BI mempunyai 3 tugas utama, yaitu meliputi pengendalian moneter, penyaluran dan pengawasan perbankan, dan pengaturan sistem pembayaran. Bank sentral memiliki mandat untuk menjaga kestabilan harga nilai uang atau yang dikenal sebagai stabilitas moneter. Kemudian Bank Indonesia melakukan inisiatif untuk melakukan upaya menciptakan stabilitas sistem keuangan. Dan di sini poin ini juga dimaksudkan dalam perannya untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam menjaga kestabilan nilai sehingga masyarakat tidak terkena dampak inflasi, yaitu adalah nilai atau harga yang tinggi yang disebabkan oleh pertukaran nilai mata uang. Kemudian artikel ini dapat ditujukan sebagai rujukan pembaca dan masyarakat untuk ikut mempercayakan keseluruhan kinerja Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas mata uang di Indonesia, serta dapat memahami tujuan dan tugas serta fungsi Bank Indonesia. Kemudian dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menyempurnakan isi guna meningkatkan efektivitas serta pemanfaatan nilai guna Bank Indonesia. Setelah semuanya sudah, kemudian saya mengkaji keseluruhan isi dalam artikel ini, yakni melalui daftar pustaka dan melalui ada dari artikel, dari buku, kemudian dari website. Usai sudah presentasi saya mengenai artikel ilmiah dengan judul Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Mata Uang di Indonesia. Saya harapkan pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kalian, para penonton dan para pembaca artikel ilmiah saya. Akhir kata, saya meminta maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.